Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak telat, Ustaz. Alhamdulillah hari ini anak-anak lagi tes pula, jadi keluar masuk saya di Zoom, tes di via Zoom di Bukhari. Nah. Ini Ustaz, tadi saya hanya baru pas sholat sunnah tadi saya dengar Ustaz. Ini sunnah ini misalnya sunnah mutlak tadi dikatakan terikat dengan waktu dan tempat. Kami sering lihat tidak terikat dengan waktu dan tempat. Tapi ada yang pernah bilang bahwa kalau khusus sholat tahiyatul masjid itu nggak apa-apa kalau di pas masuk masjid kan kadang-kadang sholat maghrib itu udah masuk sebenarnya waktu terbenam matahari, tapi dikerjakan juga Ustaz. Itu hukumnya mana? Baik. Itu pertama Ustaz. Yang kedua mengenai sholat sunnah tasbih Ustaz. Apakah ini ada syariatnya? Karena pernah saya baca buku itu setidaknya seumur hidup sekali dikerjakan. Itu mana statusnya Ustaz? Apakah sahih atau kalau sahih tata cara yang disyariatkan gimana Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ya. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya mengenai masalah tentang sholat tatawwu, ya, sholat tatawwu mutlak. Kemudian dicontohkan tahiyatul masjid. Tapi tahiyatul masjid itu sebetulnya adalah sholat tatawwu yang muqayyad, bukan mutlak. Kenapa? Karena dia terikat dengan sebabnya masuk masjid. Sebabnya masuk masjid. Tatawwu mutlak itu dia tidak terikat dengan tempat, waktu dan sebab. Adapun tahiyatul masjid itu terikat dengan sebab, maka dia muqayyad, ya, terikat karena ada sebabnya, maka tidak dikatakan dia mutlak. Baik. Mengenai sholat tahiyatul masjid ini, boleh tidak dilakukan di waktu yang terlarang? Boleh tidak dilakukan di waktu yang terlarang? Ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ahli ilmu melihat bahwanya sholat dzatul asbab, sholat yang memiliki sebab itu boleh dilaksanakan di waktu yang terlarang. Di antaranya adalah tahiyatul masjid. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan madhab beliau membolehkan sholat yang memiliki sebab itu dilaksanakan di waktu yang terlarang. Seperti terbenam matahari, di waktu tergelincir matahari, di waktu setelah subuh misalnya dia masuk masjid. Maka mereka melihat boleh dilaksanakan di waktu yang terlarang. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis 2 rakaat setelah tawaf. Ya, kata Nabi sallallahu ya, shallu fil laili wan nahar, ya. Kata Nabi salatlah 2 rakaat ketika kalian selesai tawaf, baik itu di siang hari atau di malam hari. Nabi memutlakkan, ya, salat 2 rakaat. Kata para ulama, kenapa Nabi membolehkan 2 rakaat setelah tawaf dilaksanakan di waktu siang dan di waktu malam secara umum mutlak semacam itu? Karena dia memiliki sebab setelah selesai tawaf. Maka dikiaskan kepada semua salat yang memiliki sebab seperti salat tahiyatul masjid, maka ini diperbolehkan. Ya, karena ada sebab. Adapun pelarangan itu, kata mereka, pelarangan sholat di waktu yang terlarang itu adalah ketika tidak memiliki sebab. Seperti tadi sholat sunnah mutlak, tidak memiliki sebab. Dia ingin sholat sunnah di rumahnya, tidak ada sebab tertentu yang mendasarinya, dia laksanakan di waktu yang terlarang. Maka ini yang dilarang, kata mereka. Tetapi kalau ada sebab, sebabnya adalah masuk masjid, maka sebab masuk masjid inilah dia melaksanakan sholat sunnah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh mutlak, tidak boleh sholat apapun di waktu terlarang, baik yang muqayyad ataukah yang mutlak. Wallahu taala alam. Dari 2 pendapat ini, pendapat yang pertama insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini dari sisi pendalilan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi saya lupa ini. Apa pertanyaan kedua? Ada pertanyaan kedua? Ada Ustaz. Tentang tasbih Ustaz. Sholat tasbih. Sholat tasbih, iya. Bagaimana derajat dan status sholat tasbih ini? Baik, sholat tasbih terjadi khilaf di kalangan ahlul ilm tentang kesahihannya. Yang rajih sholat tasbih ini adalah hadisnya lemah. Hadis sholat tasbih ini lemah. Kenapa lemah? Dan ini dilemahkan oleh a'immatul mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu yang melemahkan hadis tentang sholat tasbih. Salah satu yang melemahkannya adalah Al-Madini. Al-Madini melemahkan hadis sholat tasbih di dalam Sunan Abi Dawud. Ya. Bahkan kata para ulama juga di antara melemahkan ini adalah Ibnu Ma'in, juga melemahkan hadis tentang sholat tasbih ini. Kenapa? Karena sholat tasbih ini sifat dan kaifiahnya sangat berbeda.
dengan sholat yang biasa. Walaupun ada sebagian orang mengatakan sholat kusuf juga berbeda, Ustaz. Ya, kita katakan tapi perbedaannya tidak seperti perbedaan di dalam sholat tasbih. Maka sholat tasbih ini sangat berbeda dengan sholat yang biasa. Itu sekedar penguat saja. Pada hakikatnya adalah dari sisi sanadnya. Para ulama melemahkan dari sisi sanadnya. Dilemahkan oleh Ali bin Madini, dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, dan ini adalah ulama-ulama besar di dalam ilmu hadis. Wallahu taala alam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Abu Marsal yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita beralih ke pesan singkat yang cukup banyak telah masuk.